pagi adik-adik. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kita buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa kakak pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kakak mulai, apakah ada yang tidak hadir? Berapa orang? Nah, di sini kakak akan melakukan pelayanan bimbingan klasikal dengan topik. Apakah ada yang tahu topiknya apa? Tidak. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal dengan topik inteligensi atau kecerdasan. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu inteligensi atau kecerdasan? Yang tahu bisa? Oke, baik. Jika tidak ada yang tahu, kakak jelaskan saja. Nah, inteligensi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, memahami sesuatu, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kecerdasan itu tidak hanya soal pelajaran saja. Nah, selain itu, adapun definisi dari inteligensi menurut ahli. Nah, yang pertama itu menurut David. Inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, adapun ciri-ciri orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan yang tinggi dan rendah. Yang pertama, orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan yang tinggi yaitu 1. Cepat memahami dan memecahkan masalah. Yang kedua, ada mampu berpikir logis, kritis, dan analitis. Dan yang ketiga, ada rasa ingin tahu tinggi dan haus ilmu. Yang berikutnya, adapun ciri-ciri dengan orang yang memiliki inteligensi rendah. Yang pertama itu sulit memahami konsep atau informasi baru. Yang kedua, ada tidak bertindak untuk mengeksplorasi hal baru. Dan yang terakhir, mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, dari definisi inteligensi tersebut, kakak memiliki 8 macam inteligensi. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Nah, di sini adakah yang pernah mendengar apa itu kecerdasan linguistik? Nah, kakak akan jelaskan. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata, bahasa, dan menulis secara baik. Contohnya, suka membaca, suka menulis, dan suka bercerita. Lalu yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika ini merupakan kemampuan berpikir secara logis, menganalisis masalah, dan mengelola angka. Contohnya, orang yang suka berhitung. Nah, di sini ada yang suka matematika? Siapa? Pria. Bagus ya, suka matematika. Yang ketiga ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Misalnya suka menari, suka berolahraga, dan atau suka prakarya. Yang keempat ada kecerdasan musikal, yang dimana kemampuan memahami, menciptakan, dan mengekspresikan musik dan irama. Contohnya suka bernyanyi, suka bermain alat musik, atau bisa menciptakan lagu. Nah, di sini ada yang suka bernyanyi? Ada yang bisa bermain musik? Oke, bagus sekali ya. Lalu yang kelima ada kecerdasan interpersonal. Kemampuan kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, dia mudah bergaul,
bisa bekerja dalam tim, dan peka terhadap perasaan orang. Dan yang keenam ada kecerdasan intrapersonal, yang dimana kemampuan dalam memahami dirinya sendiri termasuk pikiran, emosi, dan tujuan pribadi. Contohnya, dia memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Yang ketujuh ada kecerdasan naturalis, yang dimana kemampuan ini mengenali, mengamati, dan mencintai alam dan makhluk hidup. Contohnya dia suka berkebun, suka memelihara hewan, dan suka menjelajahi alam. Dan yang terakhir ada kecerdasan visual. Nah, kecerdasan visual ini merupakan kemampuan mengembangkan dan memahami bentuk. Misalnya seperti ruang dan gambar. Orang ini biasanya suka menggambar, melukis, mendesain, dan memahami peta. Nah, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baik jika tidak, apakah kakak bisa lanjut? Bisa. Baik jika bisa. Nah, sebelum itu kakak akan mau bertanya nih sama kalian. Ada yang tahu nggak apa sih tes IQ? Ada yang udah pernah tes IQ? Belum. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tes IQ itu adalah alat ukur psikologis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan kemampuan berpikir secara logis, memecahkan masalah, memahami informasi, dan belajar dari pengalaman. Nah, hasil dari tes IQ ini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau skor dan menggambarkan potensi intelektual seseorang dibandingkan dengan rata-rata kelompok sebayanya. Nah, tes IQ ini seperti cermin yang membantu kita melihat cara berpikir dan kemampuan belajar kita. Lalu kakak mempunyai 3 faktor utama yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama itu ada faktor genetik atau keturunan. Yang kedua ada faktor lingkungan dan pendidikan, dan yang terakhir ada faktor gizi dan kesehatan. Nah, dari definisi yang sudah kakak jelaskan tadi mengenai inteligensi, di sini kakak memiliki 3 indikator di dalamnya, yaitu yang pertama ada berpindah secara terarah, yang kedua berpikir secara rasional, dan yang ketiga menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, di sini kakak memiliki contoh video fakta, penguatan fakta positif negatif mengenai kecerdasan atau inteligensi. Apakah kalian ingin menontonnya? Ingin. Mau? Mau. Oke, jika mau, kakak akan perlihatkan videonya. Apakah terlihat sampai belakang? Ya.
itu tadi video mengenai fakta positif dan negatif tentang inteligensi. Apakah kita bisa lanjut ke materi selanjutnya? Bisa. Oke, baik. Di sini kakak mempunyai contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi. Yang pertama itu, apakah terlihat sampai belakang? Terlihat. Yang pertama ada namanya Profesor Dr. Iketut Darsane, MPD Cons. Nah, beliau merupakan dosen bimbingan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah dosen pengampu kakak. Dan yang kedua ada Profesor Dr. Iketut Suwardi, MPD Cons. Nah, beliau juga merupakan dosen BK di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau ini memiliki inteligensi yang sangat tinggi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Sebelum itu, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Ya. Baik, jika tidak, kakak akan memberikan kalian lembar kuesioner untuk dijawab. Apakah kalian bersedia untuk menjawabnya? Bersedia. Baik, jika bersedia, kakak akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Tapi usahakan ada 5 orang yang sudah semua mendapatkan lembar kuesioner? Apakah ada yang ingin ditanyakan dengan tata cara penulisannya? Baik, jika tidak, silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Baik, jika sudah semua mengumpulkan lembar kuesionernya, apakah kita bisa mengakhiri layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini? Bisa. Baik, jika bisa, sebelum itu kakak ingin kalian untuk satu orang untuk menyimpulkan apa sih yang sudah dapat kita pelajari dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Atau kakak tunjuk? Silakan disimpulkan apa yang sudah didapat dari layanan bimbingan
materi inteligensi. Siapa yang mau? Ayo. Nggak apa-apa kalau salah. Kita sama-sama belajar. Coba aja. Nggak apa-apa, coba aja. Gak ada yang mau? Oke, untuk mempersingkat waktu, kakak simpulkan saja ya. Nah, hari ini kan kita sudah belajar mengenai kecerdasan atau inteligensi. Nah, kita sudah belajar bahwa kecerdasan itu tidak hanya satu jenis saja. Nah, setiap orang itu tidak hanya memiliki satu kelebihan atau satu kekurangan saja. Nah, setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalian bisa mulai berpikir secara logis. Kalian bisa mengenali minat kalian itu sebenarnya ada di kecerdasan yang mana, entah itu logika matematika, entah itu ada musikal atau yang lainnya. Nah, yang paling penting itu bukan tentang siapa yang paling pintar, nah tapi siapa yang paling bisa mengenali potensinya dan terus mengembangkannya. Nah, jadi kalian bisa kenali kecerdasan kalian itu apa dan kalian bisa menggunakannya dalam belajar dan kehidupan sehari-hari dan jadikan itu sebuah bekal untuk kalian sukses di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Kakak memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kakak sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kakak tutup dengan para santi. Om santi 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 om. Om santi 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 om.